Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, ke-8 Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 PANI, ke-11 DET, dan terakhir SSCA. Langsung saja ke saham pertama ada BES yang ditutup dengan 124 terkoreksi 0,8%, asing net sell. Dilihat broker semuanya BES ada sedikit distribusi, nggak masalah ya. Langsung saja katanya web 3 ya, kemungkinan besar web 3 BES. Jadi kemungkinan BES lagi kecil kemungkinan kalau dia turun di bawah 100 berapa nih, 120 pas kebetulan situ ada EMA 200 nya. Nah ini masih sama gambaran saya ya. Dan ya swing low nya tuh sampai 110, walaupun nggak pas-pas banget, tapi ya itu wajar karena dia mendekati dulunya adalah cup and handle neckline resistennya. Jadi ini dalam pembentukan web 3. Nah, web 3 itu biasanya sama dengan web 1 ya, kita anggap seperti ini aja lah ya. Web 1 dan yang terlalu tinggi 168. Ya sekitaran 159 dari harga sekarang ya, ada potensi upset berapa tuh? 35 poin ya, 30%-an ya. Coba hitung dulu ya, biar lebih terlihat kira-kira potensi arah. 25%-an dari harga sekarang, dan setelah itu web 4 dan web 5. Jadi gambarannya tetap November web 3 best. Disclaimer, analisa kembali. Web 3 November. Arahnya berarti ada peluang tembus 140 terdekat uji resisten best saat ini. Coba lihat time frame weekly-nya biar lebih jelas juga kira-kira kemana sih arahnya. Ya Bapak Ibu perhatikan, BES itu koreksi dengan volume kecil. Jadi sangat peluang 140. Mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu ke depan lah. Pokoknya itu tadi November web 3. Web 3 minimal ya kalau bisa menyentuh 159. BES. Lanjut, APLN yang ditutup di 130 terkoreksi 1,51%, asing net sell. Kalau dibuka semuanya APLN didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, APLN bagus. Tembus 140 minggu depan siap-siap. Ya, apakah ini web 3 juga dia dalam proses? Ya pokoknya tembus 140 kuncinya minggu depan. APLN 140 lewat 180 arah November. Nggak usah panjang lebar lah. Pokoknya ingat 140 tembus tutup di atas itu minggu depan 180 minimal arah November. Lanjut, yang ditutup di harga 214 terkoreksi 2,72%, asing net buy. Kalau di broker semuanya ASRI ada sedikit distribusi. ASRI keterlaluan juga nih turunannya ya, terlalu dalam nih. Cuman ya masih di area bisa dibilang area support nanti kalau dia sampai 200. Trennya kemana? Tetap trennya ke 290 300. Peluang besar kecuali tiba-tiba jebol 197. Nah itu kita perlu pertanyakan lagi, kira-kira nanti kita update. Tapi kalau pandangan saya ini adalah koreksi ABC setelah dia naik V-shape. Ya ini naik V-shape nih. Jadi cuman koreksi-koreksi kecil di bawah 200 terus naik lagi. Ya udahlah wajar kalau dia juga turunnya agak dalam terus naik lagi, turun agak dalam. Ya dia dalam pembentukan web C ABC-nya. Dan kalau sudah selesai berarti kalau memang mau bagus minggu depan ya, kalau bisa minggu depan tuh langsung aja bergerak di atas 220. Kalau dia bergerak di atas 220 minggu depan selesai web change minggu depan juga. Tapi kalau minggu depan terus turun ya berarti awal November itu masih belum, sepertinya baru pertengahan atau minggu kedua. Pokoknya kuncinya 220, nggak perlu nunggu 250. Kuncinya 220 ini. 220 bukan 220 ya, tapi 230. Maaf salah tadi ya, 230 itu minimal ya. Memang konfirmasinya kalau mau lebih bagus itu 250. Tapi kalau sudah bergerak di atas 230 minggu depan berarti dia harus naik cuman 7%-an. 16 poin berapa tuh? 16 poin. 8% lah, 7,5 sampai 8% seminggu ke depan. Siap-siap November 290 300. Apalagi ada sentimen kemungkinan besar The Fed, Bank Indonesia juga memotong kembali suku bunga, jadi potensi. Dan Bapak Ibu perhatikan time frame weekly-nya, koreksi minggu lalu dengan volume kecil. Tinggal dia membentuk candle minggu depan itu bullish angle pink.
Kalau dia bisa membentuk candle hijau tembus 230 aman ya. Kita lihat minggu depan konfirmasinya untuk ASRI. Lanjut BSDE yang ditutup di 1210 terkoreksi 2,02%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya BSDE ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya BSDE arahnya ya mudah-mudahan nggak jebol 1200 ya. Kalau melihat historinya tuh ya 1200 1180 tuh area resisten yang harus dijaga. Sayangnya memang pergerakan BSDE ini terlalu acak. Kenapa acak ya? Dia kadang naik, habis itu turun, nggak rapi lah support resistennya ya. Tapi kita lihat minggu depan kalau dia tembus 1320 kalau mampu siap-siap bangkit. Kalau melihat view lebih panjang ya ini area sideways. Bagusnya sidewaysnya 2 minggu atau sebelumnya itu dia membentuk higher high. Tinggal tunggu tembus 1350. Kalau nggak minggu depan awal November siap-siap baru awal uptrendnya. Kenapa saya bilang baru awal uptrend? Ini kalau ditarik seperti ini nih. Dia itu konsolidasi semenjak Mei 2021. Berarti 3 tahun lebih dia sideways dan baru bangkit. Ya jadi kita lihat minggu depan. Pokoknya koreksi ke 1180 1150 tuh wah, udah ambil. Mungkin turun offset sedikit habis itu rebound lagi. Pokoknya harus menjaga 1200-nya minggu depan. BSDE. Itu aja. Lanjut. CTRA yang ditutup di harga 1330 terkoreksi 0,37%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CTRA diakumulasi. Terlihat jelas akumulasi dari broker asing. Langsung saja ke tengahnya, CTRA bagus. Ini sideways untuk naik. Kenapa saya bilang untuk naik? Bapak Ibu perhatikan. Resisten kuatnya 1300 tuh akhirnya ditembus setelah dari 2019 false break. Ya, ini dia sempat tembus 1300 tapi turun, habis itu turunnya dalam. Terus dia coba 2021 tembus, gagal lagi turun dalam ya. Berarti 2 tahun turun gagal, habis itu dia rebound. 2019 sekarang 2024 5 tahun. Dan ngebest udah ini momentum lah bangkit 1500 minimal. Jadi ada potensi upside minimal 10% di November. Kalau mau kumpulin merah-merah dulu. Mestinya dia nggak jebol dari ya kita pakai sandaran 1250 EMA 200-nya. Jadi support. Pakai boleh nggak 1100 terlalu dalam, tapi kalau Bapak Ibu mau juga silahkan ya. Dan kalau gambaran saya kalau memang mau bagus minggu depan harusnya langsung naik. Mungkin Senin Selasa aja koreksi, habis itu dia rebound. Mestinya juga nggak turun di bawah 1280. Kita lihat CTRA ya. Kalau mau memang bagus nggak usah sampai EMA 200-nya nih turun, keterlaluan dalamnya. Menurut saya, disclaimer. Lanjut, Demas yang ditutup di 162 terkoreksi 0,61%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya Demas didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, Demas lagi sideways, belum kemana-mana nih. Kita lihat minggu depan momentumnya ya, mudah-mudahan. Nggak usah minggu depan, pokoknya ingat Demas tembus 166 atau trendline downtrendnya ini semenjak kapan nih? Semenjak 2022 udah bangkit ya, 165, 166 lah. Target minimal 180 dan 200. Kita lihat akhir tahun mampu nggak 200 ya, naik 20% sangat mungkinkah kalau dia ada sentimen nanti ya. Untuk Demas. Lanjut LPKR yang ditutup terkoreksi 6,06% harga 124. Asing net sell. Kalau di broker semuanya LPKR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. LPKR saat ini kondisinya menguji 140 dan ngebest. Kalau menurut saya ini ngebest untuk naik. Ya, dengan catatan nggak ada cerita turun di bawah 100. Ini udah kelihatan nih. Jangan turun di bawah 117. Turun gagal, mungkin gak swing low tapi bisa dalam sampai 100. Silahkan aja kalau Bapak Ibu mau hot ya. Kalau memang mau bagus LPKR ya minggu depan dah harus kembali rebound. Time frame weekly-nya lumayan besar tapi koreksinya itu kecil ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat ini naiknya dari 55 ya, belum ada swing low. Takutnya swing low-nya tuh dalam banget, bisa ke 100. Menarik sih kalau dia bisa koreksi minggu depan ke 100 tuh malah kesempatan buy. Kalau dikasih itu harga terbaik saat ini beli ya 100. Tapi ya apakah ke situ? Nah itu ya kalau memang mau bagus mestinya ya
jangan turun dari 100 berapa tadi? 118 pas kebetulan itu ada EMA 200-nya di time frame weekly. Time frame daily jauh EMA 200 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan LPKR. Kalau sentimennya grup lipo jalan, apalagi nanti sentimennya grup properti jalan, bisa kencang LPKR. Kita lihat minggu depan. Lanjut. Piwon yang ditutup di harga 468 terkoreksi 0,84%. Asing net buy. Kalau dilihat broker resminya Piwon didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Piwon di support sudah turun ya lumayan dalam, dia turun dari 530 ke 46. Udah ini kesempatan Bapak Ibu ambil. Kenapa? Ini swing low aja dan ini kemungkinan besar koreksi ABC. Ini udah ini 450 460 tuh area beli. Mungkin gak turun ke bawah 440. Ya kalau menurut saya kecil kemungkinan lah. Tetap 450 sandarannya untuk Piwon. Itu aja. Kesempatan beli harga sekarang cicil-cicil. Kalau Senin besok koreksi itu kesempatan beli. Kalau minat Piwon. Lanjut SMRA terkoreksi 3,12% ke harga 620. Asing net buy. Kalau dilihat broker resminya SMRA didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. SMRA jebol 660 kemana? 600. Ya udahlah. Udah sandarannya nih. Terlalu sih. Kalau menurut saya minggu depan tuh harusnya dari rebound lagi. Mungkin satu candle lagi aja dia koreksi terus nge-best sideways dan siap-siap rebound. 600. Perkiraan saya 650 nggak dijebol. Dijebol juga. Ya terlalu dalam juga nih turunannya SMRA. Apakah selesai? Belum. Belum selesai. Ini kemungkinan besar 600 akan diujinya. Bahkan mungkin nggak nyampe 600 nih. Mungkin 615, 610 aja dari rebound lagi. Kita lihat minggu depan SMRA. Lanjut. Pani yang ditutup kembali menguat 5,45% ke harga 14.975. Asing net sell. Kalau di broker semuanya Pani ada akumulasi. Lanjut teknikalnya, Pani kembali membentuk candle bullish angle pink. Apakah mampu bertahan? Ya kita lihat minggu ini untuk Pani. Kalau memang bertahan lanjut lagi. Cuman memang harga sekarang tuh nggak ideal untuk beli ya. Karena terlalu beresiko. Iya kalau naik pas skenario bandar selesai dan terus koreksi kan ya nggak pakai stop loss tuh bingung nanti kalau dibawa turun. Karena Pani ini udah dari 5.000 udah naik ya. Bahkan lebih rendah dulu tuh dari 1.000, bahkan 2022 itu dari 600-an. Terus naik aja terus. Tapi mungkin dulu tuh masih tipis-tipis ya bid overnya, jadi ya mungkin banyak yang nggak tertarik. Dan sekarang itu baru tertarik di 2023 kemarin tuh mulai tertarik orang ya. Dan grup Borneo Trader itu tektok dari 5.000, 6.000 terus beli terakhir pas koreksi di mana tuh ya. Nah ini nih di 5.025 ini. Nah ini ya di Agustus kemarin Borneo Trader beli di 5.000 sampai 5.100 dan akhirnya ya lumayan nggak ganggu psikologis. Dia naik terus follow the trend. Nah itu enaknya. Jadi seperti itu aja untuk Pani saat ini gimana ya? Ya masih bisa naik, cuman gimana respon Bapak Ibu kalau ternyata dia malah kembali turun. Itu aja. Mungkin kemungkinan ya minggu depan tuh ngebest. Dia naik Senin Selasa tapi ngebest sambil menunggu sentimen suku bunga mungkin di November. Kalau menurut saya November tuh bisa jadi tarikan terakhirnya sebelum dia mulai koreksi distribusi. Bisa jadi seperti itu. Untuk Pani, lanjut. DELT yang ditutup di harga 198 terkoreksi 1,98%. Asing net sell. Di broker semuanya DELT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya DELT. Nawar lah kalau dikasih bawah sih sikat. EMA 200-nya pakai sandaran. Ya, jebol 189 ya buang aja. Kecil aja mulai sekarang. Nanti kita lihat minggu depan kalau DELT balik ke atas 200 titik aman dan selesai swing low-nya dan mungkin koreksi ABC dan siap-siap break lagi 230 dan itu baru angkatan atau tarikan kedua DIT. Kalau jalan bisa jadi dihitung web 3 nanti kemana arahnya ya Bapak Ibu bisa hitung dari web 1 web 2 ini aja ya. Minimal kalau kita lihat ini kalau 230 tembus 280 DIT resistennya ya, kita hitung seperti ini juga bisa pola cup and handle-nya. Ini pola cup and handle kan bisa seperti ini terus dari low ke high. Nah ya pas ya. Atau dari sini juga bisa nih. Bisa all time high DELT nih nanti. Oh jauh all time high-nya ya. Nah
Ini kelihatan resistennya itu 290 300 nih. Ke situ mungkin arahnya. Nah, ini pas ya. Polanya ini dibentuk low ke high 300. Mantap juga nih kalau dia tembus 230 ke 300, berarti ada 70 poin. Berarti ada sekitar 30% kenaikan dari 230 ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau start awal duluan ya, tunggu tembus 200 baru beli dan tunggu. Kalau 200 Bapak Ibu punya, harga menarik menurut saya. 230 tembus ya, follow the trend. Untuk that saham terakhir ada SSCI yang ditutup di harga 1210, terkoreksi 1,62%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya SSCI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. SSCI saat ini koreksi dulu. Dia ini sih sudah naik tinggi juga ya. Pola symmetrical triangle-nya ini sudah tercapai juga. Jadi ya kita lihatlah ke depannya untuk SSCI. Tapi kondisi sekarang SSCI mestinya nggak turun di bawah 1180. Kita lihat aja minggu depan untuk SSCI. Yang menarik tuh tadi itu banyak yang lagi di depan tuh. P1, CTRA, ASRI, APLN, BES daripada SSCI. Tapi kalau suka SSCI juga silahkan ya. Pokoknya SSCI nih konfirmasinya tuh minggu depan. Kalau dia break 1300 tuh aman harusnya ya. Kalau bisa tembus 1300 titik amannya lah. Yang penting dia membentuk higher high dari minggu ini. Higher high minggu ini tuh di 1280. Walaupun kalau ditarik dari September tuh bisa dibilang lower high. Ya pokoknya dia membentuk higher high bagus. Di atas 1280. Untuk SSCI minggu depan. Itu aja, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara membuat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa langsung Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.